Pemirsa, intens investigasi. Perselisihan antara Sarwenda dan Ruben Onsu terus menjadi sorotan publik. Di tengah ramainya pembahasan di media sosial, muncul sebuah petisi boikot yang ditujukan kepada Sarwenda dan menjadi perbincangan netizen. Lalu, seperti apa respon mengejutkan dari Bertrand Peto tentang bundanya yang diboikot tersebut? Karena kesibukannya dan jarang membuka media sosial, benarkah Bertrand sama sekali belum mendengar kabar boikot tersebut? Benarkah Bertrand yang dulu dekat dengan bundanya itu kini sudah tak ada komunikasi lagi? Apakah Bertrand juga sudah tidak berkomunikasi dengan Uncle Jordi Onsu? Benarkah menurut Bertrand, Ruben Onsu sang ayah kini terlihat lebih kurus? Benarkah sebagai seorang anak, Bertrand tetap memberikan support terbaik buat sang ayah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, Intens Investigasi. Perselisihan antara Sarwenda dan Ruben Onsu berujung pada munculnya petisi boikot terhadap Sarwenda yang dibuat oleh sejumlah netizen. Menanggapi kabar tersebut, Bertrand Peto mengaku sama sekali tidak mengetahuinya karena ia sudah lama tidak membuka media sosial. Kesibukannya membuatnya memilih untuk tidak terlalu aktif di media sosial sehingga tidak mengikuti perkembangan yang sedang ramai diperbincangkan. Padahal tampak di salah satu komentar netizen yang menyebutkan boikot dan cancel Sarwenda untuk semua media sosial dan televisi sudah mendapatkan sebanyak 13.288 tanda tangan yang dimulai sejak 4 Juli 2026 lalu. Bunda kena boikot gimana dari netizen? Aku nggak tahu lagi aku. Bener-bener nggak lihat sosmed buat lihat kayak gitu. Jadi nggak tahu aku. Emang atas semua. Sidang mungkin supportnya gimana buat kedua orang tua? Ya aku doain yang terbaik aja untuk bunda, untuk ayah juga. Gitu. Kalau untuk masalah yang tadi kakak omongin tuh aku benar-benar nggak tahu. Gitu karena juga nggak lihat sosmed untuk itu kan. Aku lagi sibuk buat lagi bikin lagu baru soalnya. Gitu lagi workshop lagu baru. Gitu. Jadi nggak liatin yang masalah-masalah itu dulu. Hubungan antara penyanyi Bertrand Peto dan Sarwenda kembali menjadi perhatian publik. Keduanya selama ini dikenal memiliki kedekatan yang erat, terutama ketika Sarwenda masih menjalani kehidupan rumah tangga bersama Ruben Onsu. Namun situasi tersebut kini telah berubah. Bertrand Peto mengungkapkan bahwa saat ini dirinya sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan Sarwenda. Bertrand juga menegaskan bahwa persoalan yang terjadi merupakan urusan pribadi antara dirinya dan Sarwenda. Karena baginya, tidak semua persoalan keluarga harus menjadi konsumsi publik. Masalah itu urusan aku dan ya bunda nantinya. Gitu dan semoga aku doain juga untuk teman-teman semuanya gitu karena untuk kakak-kakak juga aku juga nggak lihat berita yang tadi kakak bilang yang di boykot itu sama sekali nggak lihat jadi aku juga kayak kaget kok bisa kayak gitu. Terima kasih. Siapa? Ketemu Dania gitu. Oh enggak. Udah lama. Udah lama. Sekitar Biarkan adik-adik happy dengan. Setelah mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama tidak berkomunikasi dengan Sarwenda, Bertrand Peto juga mengaku sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan Jordi Onsu. Dalam keterangannya, Bertrand mengatakan bahwa komunikasi dengan adik dari ayahnya itu sudah terhenti sejak sekitar 2 minggu lalu. Selama kurun waktu itu, keduanya tidak saling menghubungi maupun berbincang seperti sebelumnya. Kan kamu dulu dikenal cukup dekat dengan Uncle Jordi. Kan sekarang kondisinya masih komunikasi atau seperti apa sih? Oh udah nggak komunikasi lagi sama Uncle. Oh sudah lama nyoba seperti apanya? Udah waktu itu hari terakhir itu cuman waktu aku yang ngomong di sini. Itu setelah itu udah nggak komunikasi lagi. Aku lupa kalau nggak salah itu waktu kemarin aku bilang kalau misalkan aku masih komunikasi sama Uncle, tapi pas aku balik mobil aku bilang oh iya kan aku udah lama nggak komunikasi sama Uncle ya gitu. Intinya udah lama nggak komunikasi sama Uncle gitu. Maksudnya ngobrol sama Uncle juga nggak terlalu yang ngobrol intens kok gitu. Kadang-kadang doang. Jadi ya Uncle
cuma tanya lagi ngapain gitu. Aku bilang lagi main bola, lagi di kampus, atau enggak lagi sama teman-teman, cuma gitu doang. Selanjutnya, Betran Peto juga menyoroti kondisi kesehatan Ruben Onsu. Menurutnya, sang ayah terlihat mengalami perubahan fisik dan tampak lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Sejak menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, ia mengatakan bahwa sebagai seorang anak, dirinya akan selalu berada di sisi sang ayah dalam menghadapi berbagai situasi, baik saat berada dalam kondisi sedang baik maupun ketika menghadapi masa-masa sulit. Iya, berat badannya karena mungkin juga banyak pikiran gitu. Jadi ya doain buat ayah juga untuk sehat-sehat terus, dijaga, dijauhkan dari orang-orang yang nggak baik gitu. Nggak bisa kasih support yang gimana sih Om. Paling penting tuh aku cuma bisa ya doa, terus juga nyiapin kayak apa ya, ada waktu untuk cerita juga sama ayah gitu. Jadi ada dimana momennya bisa ngobrol berdua sama ayah gitu. Ya dia orang yang luar biasa dan cukup kuat, dan juga dia orang yang bisa dibilang dia orang yang paling jago untuk nutupin hal yang bikin dia capek gitu. Jadi dia kalau sama aku, dia selalu menempatkan posisinya sebagai ayah yang hebat, dan juga nggak pernah kayak sorry ya, ayah lagi nggak bisa diajak ngobrol gitu. Kalau aku lagi ngeluh dia tanggapin gitu. Kalau aku lagi bukan ngeluh sih, lebih tepatnya lebih ke curhat gitu. Ya aku lagi ngalamin ini, aku lagi di kampus kayak gini-gini gitu. Jadi dia selalu menempatkan waktu untuk aku bercerita gitu, dan aku nyaman cerita sama ayah juga. Berat badan Ruben Onsu yang menurun, salah satunya disebabkan karena dirinya merasa kesulitan untuk bertemu dengan kedua putrinya. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk menggugat balik hak asuh anak-anaknya. Lantas, seperti apa Ruben Onsu mengungkapkan rasa rindunya kepada kedua putrinya tersebut? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, sebelum berpisah dengan Sarwenda, Ruben Onsu sering membagikan momen kebersamaan dengan kedua putrinya melalui akun media sosial pribadinya. Dalam salah satu unggahan di tahun 2024 dan 2025, Ruben Onsu terlihat menggendong putri keduanya, Thalia, saat ia mengantarkannya ke sekolah. Melalui unggahan tersebut, ia menyampaikan pesan kepada kedua putrinya. Sabar dan tenang sayang, ayah tahu. Banyak warganet yang memberikan dukungan dan doa agar Ruben serta kedua putrinya selalu diberi kekuatan dalam menjalani setiap proses kehidupan. Dalam sebuah wawancara, Ruben Onsu juga mengungkapkan perasaan rindunya yang begitu besar kepada kedua putrinya. Ada rasa rindu yang sulit untuk digambarkan dengan kata-kata, terutama karena momen kebersamaan bersama anak-anaknya merupakan hal yang sangat berharga baginya. Meski begitu, ia memilih untuk menghargai proses dan menunggu waktu yang dianggapnya paling tepat. Ia berharap segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Ya sama seperti kayaknya dengan orang tua lainnya gitu. Ada sudut pandang yang akan melihat ini adalah sebuah hal yang buruk, ya buruklah gitu. Tapi kalau mereka akan mengerti dan paham artinya, mereka akan mengerti dan paham artinya. Sama kayak orang tua yang lainnya, pasti rasa kangennya beda gitu. Makanya kalau aku, ya rasa kangen yang nggak bisa terbayangkan lagi, ya mudah-mudahan rasa rindu dan rasa kangen itu ya nanti bisa ditahan dulu sampai benar-benar tepat pada waktunya. Gitu. Ungkapan kerinduan Ruben Onsu ini menjadi gambaran betapa besar kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya. Meski terkadang harus melewati keadaan dan proses yang tidak mudah. Posisinya adalah ingin semuanya pulih dulu nih, gitu. Semuanya pulih. Bagaimana
kedekatan saya dengan anak harus kembali lagi pulih lagi gitu. Karena seperti yang teman-teman lihat kan waktu kedatangan di bandara itu reaksi yang sebenarnya saya selalu hindari. Makanya saya bilang biarkan pertemuan itu antara saya dengan anak-anak dulu. Kalau langsung disaksikan seperti itu akhirnya dampaknya seperti itu. Cuman mau ketemu sama anaknya ya dia gitu doang kan. Intinya gitu jadinya lebar kemana-mana gitu ya, mau nggak mau. Dan untuk hal-hal yang menurut saya itu harus diluruskan ya diluruskan. Pertemuan Sarwenda dengan Ruben Onsu yang sempat dijadwalkan pada 11 Juli lalu sebagai mediasi di luar sidang, namun dibatalkan oleh pihak Sarwenda, akhirnya mendapat tanggapan dari Minola Sebayang, kuasa hukum Ruben Onsu. Lantas, seperti apa tanggapannya? Benarkah menurut Minola Sebayang, kecil kemungkinannya untuk mediasi di luar sidang? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang akhirnya memberikan penjelasan terkait agenda pertemuan yang sebelumnya telah direncanakan bersama pihak Sarwenda. Pertemuan yang dijadwalkan akan berlangsung pada 11 Juli 2026 tersebut awalnya diharapkan menjadi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berdiskusi dan mencari jalan terbaik tentang persoalan keluarga yang tengah berlangsung. Namun, rencana pertemuan itu kemudian dibatalkan oleh pihak Sarwenda. Setelah mengetahui bahwa Ruben Onsu telah mendaftarkan gugatan terkait hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menanggapi hal tersebut, Minola Sebayang menjelaskan bahwa pihaknya memahami keputusan yang diambil oleh Sarwenda. Sebenarnya kan begitu kita mendaftarkan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Juni 2026 yang lalu kan kita sudah langsung mendapatkan kabar ya dari kuasa hukumnya S bahwa pertemuan yang direncanakan joint meeting pada tanggal 11 Juli pukul 16 itu kan dibatalkan oleh mereka ya. Alasan pembatalannya karena ada gugatan hak asuh anak itu, mereka mengatakan lebih bagus nanti apapun yang ingin dibicarakan itu akan dibicarakan pada waktu mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka sebagai orang yang berinisiatif untuk melakukan joint meeting dan mereka yang mengundang dan sudah membatalkan undangan mereka terhadap kami, ya tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tidak akan hadir ya, tidak mungkin hadir lagi dalam pertemuan pada tanggal 11 Juli hari ini. Itu yang membuat pertemuan hari ini itu dibatalkan atau di-cancel oleh mereka. Minola Sebayang menyebut proses hukum yang sedang berjalan saat ini menjadi ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan kepentingan masing-masing secara resmi. Saat ini, kecil kemungkinannya untuk melakukan mediasi di luar pengadilan, karena Sarwenda dan Ruben Onsu sudah melakukan mediasi di luar pengadilan hingga melahirkan Akta Nomor 39. Namun, tidak sesuai dalam pelaksanaannya atau tidak direalisasikan. Sepertinya kecil kemungkinan untuk bermediasi di luar pengadilan saat ini. Ya, kenapa? Karena kita sudah pernah mediasi di luar pengadilan, melahirkan Akta 39. Buat apa kita mengajukan gugatan kalau misalnya kemudian kita masih berharap ada mediasi di luar pengadilan? Mediasi di luar persidangan untuk mengatur segala konsekuensi dari akibat perceraian itu sudah pernah dilakukan dan melahirkan yang namanya Akta 39 yang dibuat di hadapan notaris. Tapi kan itu kan tidak pernah direalisasikan. Kalau itu dilaksanakan dan dijalankan, saya kira nggak akan ada masalah seperti hari ini. Nah, jadi oleh karena itu, kita juga sudah mengajukan gugatan hak asuh anak, ya nggak apa-apa kan mediasinya itu adalah mediasi yang di bawah pengawasan pengadilan negeri, kan begitu ya, oleh hakim mediator, kan begitu. Jadi mungkin mudah-mudahan ini akan lebih memberikan kesadaran bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan apa yang akan menjadi hasil dari putusan atau hasil daripada mediasi tersebut. Jadi sekarang kita lebih bagus melihat bagaimana dinamika persidangan saja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.